Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurhamida Maulidina dengan NIM terakhir 530. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari lipid. Lipid merupakan salah satu makromolekul penyusun tubuh makhluk hidup dengan jenis senyawa yang beragam. Lipid tidak sama dengan karbohidrat, protein, asam nukleat karena lipid bukan merupakan suatu polimer meskipun sama-sama makromolekul seperti ketiga makromolekul tersebut. Sebagaimana kita ketahui, makromolekul yang dikategorikan polimer adalah makromolekul yang tersusun atas unit-unit yang berulang, yaitu yang dinamakan monomer. Sementara lipid tidak tersusun dari monomer yang berulang. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam alam. Lipid juga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti hidrokarbon atau dietil ether. Dan ini contoh dari lipid. Struktur dari lipid saya ambil dari buku kimia. Dan selanjutnya ada jenis lipid, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lipid majemuk, lipid sederhana, dan lipid turunan. Apa sih yang dimaksud dengan lipid majemuk? Lipid majemuk ini terdiri dari ether asam lemak dengan alkohol yang mengandung senyawa lain seperti karbohidrat, protein, fosfat, dan lain-lainnya. Contohnya fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang berikatan dengan fosfat. Celebrosida, lipid yang berikatan dengan karbohidrat dan nitrogen. Lipoprotein adalah lipid yang berikatan dengan protein. Aminolipid adalah lipid yang berikatan dengan asam amino. Yang kedua ada lipid sederhana, di mana lipid sederhana ini yang terdiri dari ester asam lemak. Golongan ini termasuk golongan lemak. Lemak merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Apabila berbentuk cair disebut dengan minyak, dan apabila berbentuk padat disebut dengan lemak. Satu lagi yang termasuk ke dalam lipid sederhana yaitu adalah lilin, di mana lilin ini merupakan ester asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Yang ketiga ada lipid turunan, di mana lipid turunan ini senyawa turunan dari lipid sederhana dan lipid majemuk dari proses hidrolisis, misalnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Dan selanjutnya ada jenis-jenis lipid strukturnya, dan ini lipid majemuk dengan struktur seperti ini, dan yang tengah ini ada lipid sederhana. Saya ambil dari suatu trigliserida jenuh dan tak jenuh. Yang ini lipid turunan saya ambil dari asam, diambil dari buku kimia organik. Dan selanjutnya ada sifat lipid, di mana sifat lipid ini memiliki 5 sifat. Yang pertama, lipid tidak larut dalam air. Yang kedua, larut dalam pelarut organik seperti benzena, ether, aseton, kloroform, dan karbotetraklorida. Yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Dan yang selanjutnya ada fungsi lipid, di mana fungsi lipid ini terdapat 6 fungsi lipid yang saya ambil. Yang pertama ada penyimpanan energi, yang kedua transportasi metabolit sumber energi, yang ketiga sumber zat untuk sintesis hormon, kelenjar empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal transducing. Yang keempat ada struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel. Yang kelima, pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak. Dan yang keenam, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Dan yang selanjutnya ada uji lipid. Yang pertama, uji penyabunan atau uji saponifikasi, di mana lemak dan minyak dapat terhidrolisis menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja
biasanya dilakukan dengan penambahan bahasa kuat seperti NaOH atau KOH melalui pemanasan yang menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Dan ini reaksi yang saya ambil dari buku kimia organik, yaitu tritiarin ditambahkan dengan NaOH dan akan menghasilkan suatu penyabunan, uji penyabunan. Dan yang kedua ada uji ketidakjenuhan, di mana uji ini membedakan lemak jenuh umumnya dari hewan tidak punya ikatan rangkap dan lemak tak jenuh umumnya dari tumbuhan punya ikatan rangkap. Prinsipnya memakai reaksi adisi halogen, bromin, atau iodin. Jika warna larutan halogen hilang atau berubah, ada ikatan rangkap dan memiliki lemak tak jenuh. Jika warna tetap, tidak ada ikatan rangkap dan termasuk lemak jenuh. Halogen memutuskan ikatan rangkap dan menempel padanya, sehingga warna aslinya memudar. Dan ini uji hasil ketidakjenuhan saya ambil dari jurnal dengan bahan minyak kelapa, lemak hewan, margarin, minyak kelapa tengi, mentega, dan asam oleat. Dan yang ketiga ada uji akrolein, di mana dalam uji ini terjadi hidrolisis gliserol dalam bentuk bebas atau dalam lemak atau minyak menghasilkan aldehid, akrilat, atau akrolein. Uji akrolein digunakan untuk menguji keberadaan gliserin atau lemak ketika lemak dipanaskan setelah ditambahkan agen pendehidrasi yaitu KHSO4 yang akan menarik air, maka bagian gliserol akan terhidrolisis ke dalam bentuk aldehid tidak jenuh atau dikenal sebagai akrolein CH2 rangkap 2 CHCHO yang memiliki bau seperti lemak terbakar dan ditandai dengan asap putih. Dan ini reaksi dari gliserol, saya ambil dari jurnal. Dan yang keempat ada uji kelarutan, di mana uji ini dilakukan untuk melihat suatu sifat lipid, yaitu molekul nonpolar yang hanya dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, metil, alkohol, sehingga bila dilarutkan dalam pelarut polar lipid tidak akan homogen dengan larutan tersebut. Dan ini hasil dari uji kelarutan saya ambil dari jurnal. Yang pertama ada minyak kelapa, yang kedua ada lemak hewan, yang ketiga ada mentega, yang keempat ada margarin, yang kelima ada gliserol, yang keenam ada asam asetat, yang ketujuh ada asam oleat. Dan ini daftar pustaka yang kami ambil, yang kami gunakan pada PPT ini. Yang pertama ada buku kimia, yang kedua ada buku laporan praktikum struktur dan fungsi biomolekul, yang ketiga ada jurnal, yang keempat ada buku. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.